yang rapi. Nah, adik-adik sebagai anak Tuhan yang baik, yang hebat, selama ibadah adik-adik harus tetap duduk yang rapi dengan nyanyikan lagu-lagu pujian dengan baik, dengarkan nanti cerita Alkitabnya sampai selesai. Nah, sekarang kita mau berdoa. Yuk, ikuti kakak untuk berdoa hari ini ya. Ayo semuanya, sebelumnya kita bernyanyi dulu. Lipat tanganmu, tutup mata, lalu berdoa kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun dari tidur kami dalam keadaan sehat. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mengikuti ibadah anak sekolah minggu. Tuhan yang menyertai kami supaya kami Bapak bisa mengikuti ibadah ini, menyanyikan lagu pujian, mendengarkan cerita Alkitab dengan baik. Hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom anak sekolah minggu yang di rumah. Mari kita mulai ibadah kita minggu pagi ini. Mari kita bernyanyi bertemu dalam kasih-Nya. Mari kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Hidup Jemaat nomor 467.
kita berdoa mohon pengampunan dosa kita. Kita berdoa ikuti amannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak, kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dengan judul Kasih. Adik-adik masih semangat? Nah, sekarang kita sampai di ayat hafalan. Nah, sebelum kakak membacakan ayat hafalan untuk hari ini, yuk kita lihat dulu video berikut ini. Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Amin. Ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan ayat hafalan yang diucapkan sama teman-temannya kan? Adik-adik sudah hafal belum? Nah, yuk buka Alkitabnya, kita sama-sama membacakan ya. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Yakobus 2 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Kita berdoa, ikuti aman ya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi, kita memuji Tuhan dengan judul Baca Kitab Suci.
dulu ya, kita siapkan hati kita untuk meminta pimpinan Tuhan agar dapat mengerti dan menikmati firman Tuhan pada hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati kita. Ikuti kakak dulu sekolah minggunya ya. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami dapat beribadah secara online. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Tolong Tuhan pimpin kami, tolong Tuhan terangi hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan kami tidak lupa kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Amin. Oke, sekarang ambil Alkitabnya, kita buka Amos. Ayo, masih ingat Amos di mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Lama ya. Amos 5 ayat 14 sampai 15. Oke. Amos 5 ayat 14 sampai 15. Yuk, dari kelas 1 sampai kelas 6. Bukan kitabnya ya, judulnya adalah Hidup dan Mati. Kakak bacakan untuk kita semua. Ayat 14, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. 15, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Nah, kakak sudah buat video, simak video yang berikut ini ya. Yuk. Shalom adik-adik. Ya, hari ini kita akan mulai cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Kak Desti. Nah, seperti yang di awal, hari ini kita akan mendengar cerita tentang Amos. Kitabnya diambil dari Amos 5 ayat 14 sampai 15. Amos berasal dari Tekoa, dipilih Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada pemimpin bangsa Israel. Tekoa adalah kota di perbukitan Yudea, sekitar 16 km dari Yerusalem. Di Tekoa, Amos bekerja sebagai peternak domba dan pemungut buah arah hutan sebelum diutus ke kerajaan Israel. Nah, tahukah kamu adik-adik bahwa domba yang diternakkan oleh Amos itu merupakan domba yang khusus, yang sangat bernilai oleh karena bulunya. Jadi Amos ini bisa disebut sebagai orang kaya. Sekalipun Amos orang kaya, sebagai pemilik domba sekaligus pedagang domba, ia juga pemungut arah hutan yang dianggap makanan orang miskin yang memerlukan ketekunan dan kesabaran untuk memungut arah. Jadi Amos adalah orang kaya yang baik hati. Seiring berjalannya waktu, semakin lama Amos semakin dewasa. Nah adik-adik, pada suatu malam Amos mendapat penglihatan dari Tuhan. Tuhan menghampiri Amos lewat perumpamaan wajah singa. Nah, firman Tuhan kepada Amos adalah, bangsa Israel sudah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan sangat marah kepada bangsa Israel. Bangsa Israel harus segera bertobat dan berbalik kepada Allah, supaya Allah dapat menyelamatkan keturunan mereka. Nah, pesan inilah yang harus disampaikan oleh Amos kepada bangsa Israel. Mendengar hal itu, Amos bersedia untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, karena Amos adalah pribadi yang taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, apa aja sih kejahatan bangsa Israel yang mereka lakukan? Nah, mereka yang kaya tetapi mengumpulkan dengan cara yang tidak jujur.
orang kaya berbuat curang kepada orang-orang miskin. Mereka memeras dan menindas orang-orang miskin, habis-habisan memeras kaum miskin. Akhirnya orang-orang malang itu terpaksa menjual diri sebagai budak. Supaya apa? Supaya bisa makan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anaknya, untuk istrinya. Kalau tidak, mereka akan mati kelaparan. Terus kejahatan apa lagi sih yang mereka lakukan? Nah, untuk orang-orang kaya, mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Contohnya setiap hari Minggu nih, ya kan? Kalau kita beribadah setiap hari Minggu, nah kita tetap rajin beribadah kepada Tuhan, bernyanyi, memuji Tuhan. Tetapi setiap hari Senin sampai hari Sabtu, kita berbuat yang jahat kepada Tuhan. Nah, contoh si orang kaya ini adalah mereka mabuk-mabukan, berpesta-pesta, dan orang miskin itu tidak mereka perhatikan. Contohnya, mereka tidak mau menolong orang miskin. Jadi, sesama orang kaya itu berkumpul dengan orang kaya, bercerita tentang kekayaannya, menyombongkan kekayaannya. Nah, selanjutnya, para imam tidak menjadi wakil Tuhan di tengah umatnya. Khotbah-khotbah yang disampaikan mereka bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, melainkan menyenangkan hati raja, para pembesar, dan orang-orang kaya. Nah, imam itu apa sih, Kak? Jadi kalau contoh sekarang, imam itu bisa kita ibaratkan seperti pendeta. Ya, jadi zaman dulu, imam adalah satu-satunya orang yang bisa masuk ke tempat ibadah dan mendengar suara Tuhan, lalu menyampaikan suara Tuhan itu kepada jemaatnya. Jadi adik-adik, khotbah-khotbah yang mereka sampaikan itu palsu, bukan berasal dari Tuhan. Atau mereka sebenarnya dengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak menyampaikan benar-benar firman Tuhan itu. Mereka manipulasi, mereka sampaikan yang salah, yang bohongnya mereka sampaikan. Supaya apa? Hati raja tidak sedih, para pembesar tidak sedih, orang-orang kaya tidak sedih, maupun mereka tidak marah kepada imam. Sehingga apa? Para raja, para pembesar, orang-orang kaya itu kasih uang kepada para imam, sehingga para imam banyak memperoleh hadiah ataupun harta dari mereka. Nah, firman Tuhan sudah dimanipulasi sedemikian rupa. Mereka tidak melayani Tuhan, melainkan perut mereka sendiri, seperti yang dilakukan Imam Amazia. Jadi dulu pada saat Nabi Amos hidup, itu ada namanya Imam Amazia. Nah, bukannya menyatakan kebenaran kepada umat Tuhan, Amazia justru berbohong kepada umat Israel, sehingga umat Israel tetap melakukan dosa. Tetapi Amos berbeda. Ia menyampaikan pesan dari Tuhan dengan tegas, tanpa pandang bulu kepada semua umat, imam, dan raja, bahwa mereka akan segera menerima penghukuman jika tidak bertobat dan berpaling kepada Tuhan. Amos adalah hamba Tuhan yang tegas dan jelas, menyingkapkan ketidakadilan sosial dan kemerosotan moral kaum penguasa. Ia tidak peduli dengan siapa ia berhadapan. Yang ia tahu adalah melakukan panggilan Tuhan dan menyenangkan hatinya. Wah, gimana adik-adik? Luar biasa ya Nabi Amos ini. Nah, siapa yang mau menjadi seperti Nabi Amos? Berani, taat, dan suka melakukan kebaikan. Ayo, angkat tangannya. Kakak angkat tangan loh. Loh kakak, kalau kejahatan seperti yang dilakukan bangsa Israel, kami tidak melakukannya. Kami kan masih kecil. Kami tidak ada pergi ke pesta. Kami tidak ada ngejek-ngejek orang miskin. Nah, adik-adik, bagus pertanyaannya.
Nah, apa sih Kak contoh-contoh kejahatan yang dilakukan di zaman sekarang? Nah, contohnya ini nih, bertengkar sama saudaranya gara-gara merebut mainan. Terus apa lagi Kakak? Nah, ini dia. Ada dua orang bertengkar, kirain datang untuk melerai. Rupanya ambil kamera, memfoto, terus diupload di media sosial. Nah, ini merupakan kejahatan moral. Moral itu maksudnya tidak berempati, tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Terus apalagi kejahatan yang bisa kita lakukan di zaman sekarang, yaitu suka berbohong, lalu mencuri. Bukan hanya mencuri uang loh, bisa jadi mencuri pena, mencuri penghapus, mencuri penggaris buku, dan lain sebagainya. Nah, lalu kebaikan apa Kakak yang bisa kita lakukan? Nah, ini dia. Contohnya membantu ibu. Membantu ibu dalam hal apa? Setelah main, bisa membersihkan mainannya sendiri, merapikannya. Nah, terus menolong ibu melipat kain, menolong ibu menyapu rumah, bahkan menolong ibu untuk mencuci piring. Selanjutnya apa lagi adik-adik? Nah, kalau kita lihat teman kita sedang jatuh, terus terluka, nah kita bisa menolongnya. Kalau kita punya obat luka, kita bisa kasih obat luka kalau ke teman kita itu. Terus apa? Nah, bermain bersama dengan saudara. Menyenangkan bukan? Lihat wajah abang, wajah adik, wah ceria sekali. Mereka sangat bersemangat bermain bersama. Nah, terus selanjutnya apa? Nah, karena sekarang pandemi, jadi kita bisa memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, seperti memberikan sembako. Nah, yang tidak kalah penting adalah rajin membaca Alkitab, serta rajin berdoa, juga merupakan perbuatan baik yang bisa kita lakukan ya adik-adik. Nah, menyenangkan sekali ya belajar kebaikan dari Amos. Yuk, mari melakukan kebaikan. Nah, tema hari ini adalah Aku Cinta Kebaikan. Yuk sama-sama mengucapkan Aku Cinta Kebaikan. Tunggu dulu ya. Nah, untuk tugas sorong 3 kan ada nih dikasih sama Kak Tari nanti. Nah, pilih salah satu gambar kebaikan, lalu kamu warnai ya. Oke? Kita sudah melihat videonya bersama. Kiranya firman Tuhan tetap terus di hati kita semua. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan bahkan kami boleh mengambil sesuatu dari video tadi. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati kami, anak-anak-Mu, untuk dapat mengerti firman Tuhan, maupun orang tua kami yang mendampingi, maupun kakak guru sekolah minggu yang telah menyiapkan. Kiranya Tuhan iman kami boleh tetap terus bertumbuh dan semakin mencintai Tuhan, meskipun ya Tuhan kami tidak dapat bertemu secara langsung. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Anak-anak, kita akan menentukan persembahan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84, Yesus menginginkan daku. Dimanapun ku berada.
Anak-anak kita berdoa, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasih angkanya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat anak-anak kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Nah, kita sekarang sampai di pengumuman. Dengarkan dulu kakak baik-baik ya. Untuk yang pertama, pengumuman pertama yaitu ayat hafalan. Ayo buka Alkitabnya dulu semuanya, yuk. Untuk ayat hafalan kita minggu depan tertulis di Yohanes 14 ayatnya yang ke-8. Yohanes 14 ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan untuk hari Minggu ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, adik-adik, ayat hafalannya dihafal ya. Terus di setor ke Facebook Anak Sekolah Minggu atas nama Elita Simanjuntak. Ya, ditunggu ya adik-adik ya. Nah, pengumuman yang kedua, ada tugas loh dari kakak sekolah Minggu. Tugasnya adalah sesuai dengan cerita Alkitab tadi dari Kak Destiur. Nah, untuk horong 1 dulu. Untuk horong 1, adik-adik horong 1 membuat gambar hati. Nah, membuat gambar hati, kemudian tulis 1 perbuatan baik. Tulis 1 perbuatan baik. Nah, contoh yang kakak buat di sini, contohnya merapikan mainan. Nah, setelah ditulis merapikan mainan, terus gambar hatinya dikasih warna, diwarnai. Nah, buat gambar hati, tulis 1 perbuatan baik, terus diwarnai. Itu untuk horong 1 ya. Nah, untuk horong 2. Untuk horong 2 itu meniru gerak dan lagu KASIH. Nah, KASIH itu tadi ada lagu kita kan, sesuai gerakan dari kakak sekolah Minggu. Nah, untuk horong 3, menggambar perbuatan baik. Contoh
contohnya perbuatan baik, menggambar perbuatan baik, misalnya menolong teman, berdoa, membaca Alkitab, menolong mama. Nah, itu nanti digambar sendiri adik-adik ya, digambar. Terus semuanya tugas yang tadi kakak kasih dari horong 1, horong 2, horong 3 itu dikumpul paling lama jam 6 sore nanti. Jam 6 sore nanti ke Facebook Elita Simanjuntak. Nah, untuk kami ingatkan kembali ya, untuk ayat hafalan jangan dikasih ke ini ya, jangan disetor ke grup orang tua atau ke grup ke WA kakak sekolah minggu ya, tapi disetor ke Facebook anak sekolah minggu Elita Simanjuntak. Demikian juga dengan tugas yang kakak kasih tadi. Nah, demikian pengumuman dari kakak sekolah minggu hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan tetap